Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Baik, hari ini kita akan belajar terkait dengan jaringan nirkabel, ya. Lanjutan infrastruktur dan jaringan. Ini pertemuan ke-8 kemarin sudah saya upload. Nanti bisa dibaca ya terkait dengan infrastruktur jaringan. Nah, ini lanjutan saja ya, bagaimana infrastruktur jaringan ini akan kita desain. Nah, di dalam pertemuan ini saya mengambil referensi yaitu dari buku Teknologi Jaringan Nirkabel, ini penerbit PT Global Eksekutif Teknologi ya. Kemudian ini kemarin sudah saya jelaskan di dalam portal ya, apa itu sebuah jaringan ya. Nah, jaringan seperti ini saya ulang sedikit saja. Ini contoh daripada jaringan, ini sumbernya dari Comer ya, tahun 2000. Jadi jaringan komputer itu adalah seperangkat laptop yang terhubung dengan server ya, katakanlah server ya, yang dihubungkan dengan kabel-kabel ya dalam sebuah area ya, seperti itu. Terus jaringan komputer ini kuncinya atau fungsinya itu untuk berbagi data ya antar pengguna, bisa berbentuk data, spreadsheet atau grafik ya. Seperti itu fungsi daripada jaringan. Kemudian saya lanjut, ini jenis jaringan kemarin sudah saya jelaskan juga ya. Ini ada PAN, ada LAN, kemudian ada MAN, ada WAN ya. Kemudian jaringan itu juga bisa dikategorikan ada PAN personal, ada LAN, ada lebih dalam lagi ya, ada NAN, ini neighborhood ya, ini tetangga, ini biasanya RT RW ya. Kemudian ada CAN, ini kampus area network ya. Kemudian ada MAN, ini metropolitan, ada WAN ya, ada GAN global area network, ada RAN regional, ada strokes ya, daerah area network ya, seperti itu. Kemudian ini ada namanya jarak daripada jaringan komputer itu sendiri, contoh dan beserta contohnya. Misalnya 1 sampai 110 meter ini di ruangan ya, contohnya di ruangan. Ini biasanya untuk personal ya, untuk personal kita. Kemudian ini 10 sampai 1000 itu udah LAN ya di gedung. Kemudian 10.000 sampai 1000 ini juga yang kita katakan RT RW tadi ya. Kemudian 10.000 sampai 10.000 itu CAN atau kampus universitas. 10.000 sampai 100.000 ini udah antar kota lah katakan ya. 100.000 sampai 1 juta meter ini antar negara. Kemudian di atas 1 juta meter ini udah berbentuk internet ya, ini bisa antar negara. Nah, makanya internet ini ya, jaringan komputer yang di atas 1 juta meter ini ya, kita bisa membaca website Cina, negara Cina ya, bisa membaca website negara Amerika ya, bisa membaca website negara-negara luar ya, Malaysia, Thailand, Filipina dan negara lainnya. Ini dari sumber Tannenbaum tahun 2000 ya. Nah, ini media penghantar jaringan komputer itu ya pasti harus ada jaringan kabelnya ya. Kemudian harus ada jaringan nirkabelnya. Ini pakai kabel, ini tanpa kabel ya. Ini kan tanpa. Kemudian ini saya jelaskan singkat saja ya. Nanti kita bahas yang di bawah. Ini pertemuan yang sebelumnya. Untuk jaringan komputer diklasifikasikan itu yang pertama peer to peer ya. Jaringan komputer berupa sebuah server dan klien ya. Nah, ini bisa berdua peer to peer ya. Dan kemudian ada server client ya. Server client ini adalah menjadi komputer yang menyediakan layanan komputer lainnya ya. Jadi di samping itu server client ini juga umumnya digunakan oleh internet dan intranet ya. Kemudian perancangan ya, perancangan ini bisa kita lihat dalam perancangan itu
Yang pasti dibutuhkan access point ya. Ini access point ini sangat membantu untuk infrastruktur dalam pembangunan jaringan. Tidak terlalu sulit ya, bahkan jika dalam lebih mudah. Tidak sulit untuk membangun WLAN dan dikomunikasikan dengan kabel LAN ya, bisa. Nah, ini bisa dipadukan ya, WLAN dan LAN ya. Ya, kita harus ada yang namanya hub ya. Hub, karena hub ini yang akan menyambungkan ke komputer lainnya. Kemudian jaringan kabel ya. Jaringan kabel itu ada beberapa komponen yang harus kita sediakan ya, misalnya komponen perangkat keras ya, kita harus punya PC ya. Kalau nggak ada PC susah kita menyambungkan ke jaringan komputer ini ya. PC itu adalah sebuah komputer juga ya, satu paket dengan monitor. Ini nanti bisa kita bantu ya, kita bisa buat di dalam PC itu yang namanya kartu jaringan atau NIC ya. Ada banyak kartu jaringan yang umum di pasaran ini ya, yaitu ada ISA, kemudian ada PCI ya, ada NIC. Nah, jadi PCI ini nantinya atau kartu ini nantinya akan berfungsi sebagai slot ya, untuk katakanlah untuk slot LAN atau slot wireless LAN ya. Nanti kita bahas di bawah. Nah, jadi komputer ini melalui sebuah kabel sebagai transmisi medianya. Jadi ini dicantolkan ke motherboard ya, bisa merek ISA atau PCI. Ini satu slot, yang ini 2 slot ya. Nah, ini juga sama, ini dengan berbagai tipe konektor yang tersedia ya. Ini mungkin kabel LAN ya, kabel LAN untuk jaringan komputer. Ini ada portnya, ada lubangnya. Kemudian harus ada lagi hubnya, itu adalah hub ya. Hub ini menggabungkan seluruh kabel dari komputer termasuk server dan klien ya. Hub ini sering digunakan dalam jaringan topologi star ya. Topologi star, yang model jaringan topologi star. Hub ini umumnya memiliki sejumlah port ya, yang terkonek, yang fungsinya untuk mencolokkan konektor kabel dari sebuah komputer yang terkoneksi ke dalam sebuah jaringan. Bisa 8, ini ada 6 portnya, ada 8, kemudian ada 24. Ini kabelnya, yang hub ini yang akan menyambungkan ke komputer-komputer lainnya. Nah, jadi seandainya kalau ada 24 port, ini bisa menyambungkan 48 komputer, kira-kira seperti itu ya. Ini sumbernya dari Sterling tahun 2000. Umumnya kabel yang digunakan adalah kabel UTP yang tidak hanya lebih murah tapi juga lebih mudah pemasangannya. Nah, ini kabel UTP ini unshielded tester pair ya. Ya, ini nanti digabungkan dengan RJ45. Jadi kita rakit lagi sebenarnya, kita rakit, kemudian kita sambungkan, kemudian kita sambungkan ke dalam port ya, port LAN. Kemudian ini juga sudah ada dijual standarnya ya, sudah di toko-toko komputer ini. Jadi kita mungkin boleh membelinya ya, dan panjangnya juga panjang daripada kabelnya juga bervariasi ya. Jadi kita nggak perlu merakit lagi, tapi sudah bisa membelinya per paket. Kemudian di dalam jaringan ini juga perlu adanya perangkat lunak ya, perangkat lunak. Jadi kalau komputer kita itu tidak kita pasang sistem operasi atau perangkat lunak, nah bagaimana kita mau men-setting sebuah jaringan, karena kan yang dibutuhkan itu adalah sistem operasi Windows-nya ya. Nah, ini ada Windows. Nah, kalau Windows sudah kita install, kemudian kita setting di dalam, bisa kita bangun ya, kita bisa bangun jaringan komputer ya, karena harus ada sistem operasi juga. Kemudian ada model jaringan to pair ya, seluruh komputer mengatur koneksinya ke dalam jaringan melalui sistem operasi yang diinstal ya. Kita harus menginstal dulu yang namanya
Microsoft Windows. Ini ada khusus ini Microsoft Windows kalau Windows Server namanya ya. Kita install. Namun saat ini jaringan server kalian lebih banyak pengerjaan yang dilakukan oleh komputer server sistem operasi atau OS. Ini kemudian ada driver ya. Driver ini perekat. Dan perekat itu artinya setiap merek motherboard lah katakan ya, itu pasti tidak bisa membaca perangkat kartu LAN yang kita dekatkan atau kita colokkan ke dalam motherboard, karena dia membaca lagi ya, dia nggak mengenali ya. Maka perlunya ada driver ya, menginstal perangkat di sebuah komputer. Pemasangan perangkat kartu jaringan tambahan komputer jika tidak mengenali kartu jaringan dipasangkan. Makanya diperlukan driver tambahan untuk menginstalnya ya. Nah, jadi kita kalau membeli alat misalnya USB card, kemudian USB yang kita cantolkan ke dalam komputer, itu harus diinstal ya. Ada bawaan drivernya, ada CD-nya maksudnya. Beberapa komponen utama dalam membangun jaringan ya, nirkabel ya wajib ada access point ya. Access point ini untuk apa? Ini access point ini bertindak sebagai titik akses untuk mengkoneksikan komputer ke sebuah jaringan ya. Jadi access point ini bertindak sebagai sebenarnya seperti hub juga ya, seperti hub dalam jaringan kabel. Umumnya memiliki antena. Nah, ini ada antenanya dan port RJ45, ada port RJ45 juga di belakang ya. Banyaknya komputer yang bisa dihubungkan ke dalam hub bergantung pada banyaknya port yang dimiliki hub, tempat konektor kabel terpasang. Ini 8 port ya, ini biasanya 8 port, artinya menghubungkan 8 komputer ya. Perlu adanya access point. Nah, access point ini yang akan memberikan sinyal ke komputer-komputer yang terhubung dengan jaringan nirkabel ya. Ini penting. Ya, bisa pakai kabel juga, bisa juga tanpa kabel ya access point ini. Kartu jaringan nirkabel akan melihat NIC ke jaringan kabel, berarti memiliki kartu LAN ya di jaringan kabel. Kartu biasanya dipasang di slot PCI komputer ya. Ada PCI-nya ya, ini ya. Nah, wireless LAN card ini cantolkan ke PCI, kemudian kalau dia perlu diinstal ya, ada drivernya, diinstal. Kalau tidak bisa terbaca otomatis ya. Jadi kartu LAN ini tanpa kabel ini yang akan bisa membaca jaringan ya, dan kita bisa browsing lah ya. Tapi dengan catatan kita juga harus tahu username dan passwordnya ya. Kita harus juga tahu username dan passwordnya. Juga ada VCMCIe ya. Ini model apa namanya? Model wireless yang berbentuk kayak memori ya, tapi lebih besar nih sepertinya. Ini biasanya ini dikeluarkan Intel ya. Namanya Centertino ya. Secara otomatis mencari sinyal jaringan aktif di dekatnya ya. Tanpa ada juga yang model gini, yang ini ya, modelnya seperti ini, wireless VCMCIe ya. Kemudian ada USB nirkabel ya, USB nirkabel atau universal serial bus, sering ditemukan dalam port komputer. Ini mengingat NIC dengan jenis PCI yang akan dipasangkan di komputer. USB nirkabel akan dipasangkan pada USB komputer. Terdapat dua jenis USB nirkabel ya. Yaitu ada wireless USB kabel ya, kemudian ada wireless USB ya. Ini dari sumber Starlink 2000 ya. Jadi kita colokkan ke motherboard ya, kemudian ada luaran portnya. Nah, ini yang akan membaca jaringan nirkabel ya. Ya, mungkin ini bisa diinstal juga. Ini pun bisa diinstal juga ya. Kemudian ini ada dua jenis topologi jaringan nirkabel. Yang pertama berbentuk ad hoc. Ad hoc itu seperti apa ya? Topologi ad hoc itu seperti ini. Jadi komputer saling bisa membaca jaringan ya. Kalau dia memiliki jaringan nirkabel yang mungkin sudah ada perangkat jaringan nirkabel yang tersedia di laptop atau PC tersebut. Nah, seperti inilah ad hoc itu ya. Kemudian ada infrastruktur dalam topologi ini ya.
Nah, instruktur dan topologi ini seperti ini ya, topologi instruktur dia dibantu oleh access point dan bisa dibaca di komputer lain ya. Desain antarmuka komputer ini ya. Kemudian kita lihat simbol-simbol komputer, jaringan komputer, yaitu ada PC, ini menjelaskan terminal ya. Simbol-simbolnya ini ada menjelaskan komputer server, ini menjelaskan hub, ini menjelaskan saluran komunikasi, ini menjelaskan sinyal, ini menjelaskan access point ya. Ini cloud atau internet, dan ini modem eksternal seperti itu. Nah, ini kita lihat gambarannya. Dalam jaringan komputer itu, yang pertama supaya kita bisa baca di apa namanya, bisa baca di komputer ini, pertama ada internet, kemudian internet akan membaca ke telepon, telepon akan disetting di modem, modem akan disambungkan ke komputer server akan disambungkan ke hub ya, dan hub ini yang akan men-setting atau membagi jaringan-jaringan itu ke komputer-komputer yang ada ya, dengan catatan harus ada LAN card-nya ya, harus ada lubang ARJ45-nya seperti itu. Nah, inilah gambar diagram jaringan komputer ya, ini menurut Walter dan KKK tahun 2002. Nah, ini dia jaringan internetnya, atau kita bisa browsing lewat internet dengan settingan seperti ini, dengan gambaran seperti ini ya. Nah, boleh saja nanti internet dari internet ke telepon ke modem, modem ke komputer server, atau modem ke access point ke komputer server ya, komputer server ke hub, dan hub ke komputer. Dan ini bisa dibagi juga dengan access point dengan jaringan nirkabel. Ya, seperti itu ya untuk penjelasan mata kuliah kita hari ini, infrastruktur jaringan ya, lanjutan. Jika ada yang ingin misalnya ditanyakan, silakan di kolom komentar atau WA saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.